Jadi bukan hanya Nabi yang mempraktekkan Islam, tapi sahabat-sahabatnya pun mempraktekkan Islam. Umatnya pun mempraktekkan Islam. Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang mengedepankan akhlak yang mulia. Contoh kasus satu, ini umat Nabi yang gak pernah melihat Nabi, yang terlahir setelah Nabi wafat, namanya Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah salah satu khalifah Bani Umayyah. Bani Umayyah itu sebuah dinasti, ya, daulah Islamiyah yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu sahabat Nabi, Muawiyah bin Abi Sufyan. Umar bin Abdul Aziz suatu hari ketika menjabat sebagai khalifah, kedatangan tamu. Kebetulan malam hari tamu datang. Dia menguluk salam, mengetuk pintu, kemudian dijawab oleh Umar bin Abdul Aziz. Waalaikumsalam. Bertanyalah Umar bin Abdul Aziz, wahai sahabatku, engkau datang ke sini untuk urusan apa? Untuk urusan keluarga, karena ini masih keluarga nih, masih ada kaitan tamunya itu, masih ada kaitan keluarga dengan Umar bin Abdul Aziz, masih kerabat. Untuk urusan keluarga atau urusan umat? Maka dijawab oleh tamu, saya datang ke sini untuk urusan keluarga. Tiba-tiba lampunya dimatiin. Zaman itu belum ada listrik, ya, nggak pakai saklar, ya, adanya apa? Pelita. Adanya pelita. Akhirnya pelitanya ditiup, dimatiin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tamunya bengong. Ada tamu, ini gimana sih? Ya, kedatangan tamu malah digelapin, seolah-olah ini urusannya urusan bahaya. Ya, seolah-olah urusan yang genting. Kalau ngobrol yang genting biasanya kan dimatiin lampunya. Dulu katanya, Allahu alam, PKI kalau mereka mau kumpul itu dimatiin dulu lampunya. Ya, biar nggak kelihatan dan nggak kedengeran. Dan siapa ketemu dengan siapa nggak ketahuan. Nah, ini dimatiin lampunya, kemudian bertanyalah si tamu, kenapa? Jawaban Umar bin Abdul Aziz ini luar biasa, ditulis dalam semua kitab-kitab sirah, kitab-kitab sejarah. Jawabannya, lampu ini minyaknya dibiayai oleh Baitul Mal. Lampu ini minyaknya dibiayai oleh kas negara. Ketika kita ngobrol masalah keluarga, maka kita haram, nggak boleh, mamnu menggunakan aset negara, kecuali kalau ngobrol terkait dengan negara, baru boleh menggunakan aset negara. Oh, ini luar biasa. Sampai ke apa tadi? Minyak saja nggak pernah digunakan. Ini minyak negara nggak boleh digunakan untuk keperluan keluarga. Ini lampu negara nggak boleh digunakan untuk keperluan keluarga. Zaman sekarang jangankan minyak, jangankan lampu, ya, yang kecilnya aja. Ketika acara mudik Lebaran, maka banyak mobil plat merah yang jalan-jalan. Ya betul. Ya, motor yang plat merah jalan-jalan. Itu motor punya siapa? Udah jelas plat merah punya negara. Mobil plat merah udah jelas punya siapa? Punya negara, tapi digunakan untuk pribadi. Nah, ini berarti sudah melupakan dari liutam lima makarimal akhlak. Jadi luar biasa, akhlak itu is number one. Akhlak itu nomor satu, dan ini sungguh dipegang erat oleh Nabi dan para sahabat-sahabat berikutnya. Itulah Islam yang sesungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua terkait dengan Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ya. NKRI harga mati, Pancasila jaya. Saya ulangi lagi. Siapa kita? Indonesia.
Ya, angkat tangannya, biar bangga nggak jadi orang Indonesia. Jangan-jangan minder ini. Nggak boleh ya, harus bangga menjadi orang Indonesia. Siapa kita? Indonesia. NKRI harga mati. Pancasila jaya. Harus bangga dengan Indonesia. Indonesia. Dulu nggak ada istilah Indonesia, adanya istilah Nusantara. Jadi Nusantara itu kumpulan pulau-pulau. Jadi negara kita, negara Indonesia ini negara kepulauan. Bahkan dikatakan negara kepulauan terbesar di dunia. Ya, karena paling banyak pulaunya dan besar-besar pulaunya. Bahkan salah satu pulau kita itu adalah pulau terbesar di dunia. Pulau apa? Pulau Gadung. Ya, Pulau Kalimantan. Jadi Pulau Kalimantan itu pulau terbesar di dunia. Indonesia negara kepulauan, maka bangsa Indonesia itu dikenal sebagai pelaut. Maka tidak salah ketika ada lagu nenek gimana? Coba bareng-bareng. Nenek moyangku seorang pelaut. Nah, terus itu mah siapa hendak turun ke Bandung Surabaya. Jadi betul kalau ada lagu yang mengatakan nenek moyang kita seorang pelaut, emang Indonesia itu masyarakatnya adalah masyarakat pelaut. Kenapa kok pelaut? Karena untuk mengkoneksikan diri dari satu pulau ke pulau lain nggak ada jalan lain kecuali dengan melaut. Ya. Kehebatan armada laut Indonesia itu puncaknya di zaman Majapahit. Jadi Majapahit itu bisa menyatukan Nusantara melalui patihnya yang bernama Gajah Mada. Itu dengan apa? Dengan armada laut. Ya, dia bisa menaklukkan Sumatera. Emang jalan kaki ke Sumatera? Dari Trowulan, Mojokerto sekarang nih. Jadi Majapahit itu di Trowulan, Mojokerto sekarang ini. Ya, itu kira-kira jalan kaki apa pakai perahu? Pakai perahu. Mereka berlayar dari Jawa ke Sumatera untuk menaklukkan daerah-daerah Sumatera, ke Borneo demikian, ke Kalimantan, ke Sulawesi, sampai ke Papua. Bahkan ada jung Jawa, jung itu perahu besar Jawa yang sudah sampai ke China, sudah sampai ke Cina. Ini kan luar biasa. Berarti kita ini punya sejarah besar di dunia maritim. Jadi dikatakan bahwasanya bukan hanya Majapahit, tapi Sriwijaya juga merupakan sebuah kerajaan maritim. Apa sih maritim itu? Ya, kerajaan yang semuanya bergantung kepada laut. Ya, perekonomiannya itu bergantung kepada laut. Kekuatan militernya juga bergantung kepada laut. Ya, dari laut, ya, maritim itu. Jadi luar biasa Majapahit dengan Gajah Madanya, dengan rajanya yang bernama Hayam Wuruk. Maka ketika kita bicara kejayaan Indonesia, rujukannya selalu kepada Majapahit. Padahal Majapahit itu nggak jauh dari kita. Adanya di abad ke-12. Ya, kemudian berkembang sampai ke abad 13. Duluan mana? Abbasiyah Baghdad atau Majapahit Indonesia? Lebih dulu Abbasiyah Baghdad, ya, daripada Majapahit Indonesia. Jadi masih muda Majapahit Indonesia itu. Tahun 1200 sekian kejayaan Majapahit. Indonesia itu termasuk bangsa yang gampang beradaptasi. Contohnya apa? Contohnya agama itu cepat berkembang di Indonesia. Ketika orang-orang India datang ke Indonesia membawa agama Hindu, orang Indonesia yang tadinya animisme, dinamisme, kemudian memeluk agama Hindu. Ketika ada gelombang agama Buddha yang datang ke Indonesia,
ya, dari arah Asia Timur, ya, dari Tibet, dari Cina, apa segala macam, datang ke Indonesia membawa agama Buddha. Buddhanya pun diterima. Maka banyak orang Indonesia yang masuk Buddha. Dan ketika Islam datang ke Indonesia, orang Islam bisa juga mengislamkan penduduk Indonesia. Ketika penjajah datang dengan Kristennya, maka orang Islam pun banyak yang beralih menjadi agama Kristen. Demikian juga orang yang Hindu dan Buddha. Maka kalau ditanya siapa yang lebih duluan masuk Indonesia, orang Islam atau orang Kristen? Orang Islam. Jadi Islam itu lebih dulu datang daripada Kristen. Dan Kristen itu dibawa oleh para penjajah, ya, dari mulai Portugis, Belanda, Inggris, dan lain sebagainya. Indonesia mempunyai satu semangat, ya, yang semangatnya itu termaktub dalam burung Garuda. Semangatnya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ini semangat dan yang menjadi core value bangsa Indonesia. Apa sih core value itu? Nilai utama. Setiap bangsa punya nilai utama. Bangsa Indonesia itu core value-nya, nilai utamanya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tapi satu, berarti persatuan. Semangatnya semangat gotong royong. Itu nilai yang paling dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Saya tanya, di Pulau Jawa itu ada berapa bahasa? Di Pulau Jawa ada berapa bahasa? Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi. Ya, yang besarnya itu ada tiga bahasa. Tapi pertanyaan saya, apakah Sundanya Bogor, Jasinga, Cigudeg, Lewiliang dengan Sundanya Bandung, Ciamis, Sumedang sama? Beda. Sama-sama Sunda tapi beda. Iya. Apakah Sundanya Jasinga dengan Sundanya Barengkok, Lewiliang sama? Beda juga. Padahal sama, dekat ini. Tapi beda. Kenapa? Karena tadi perbedaan di Indonesia itu tidak menjadi sebuah alasan untuk bermusuhan. Tapi perbedaan yang ada di Indonesia menjadi alasan untuk persatuan. Ini yang harus digarisbawahi ini. Ya. Ketika kita bicara bangsa Indonesia, maka kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, semangat gotong royong. Perbedaan yang ada di dalam Indonesia itu tidak membuat kita bermusuhan, tapi membuat kita bersatu. Ini paling hebat di Indonesia ini, yang mengalahkan bangsa lain. Saya tanya sekarang, orang yang tinggal di Arab Saudi ngomongnya bahasa apa? Bahasa Arab. Yang tinggal di Kuwait ngomongnya bahasa apa? Arab. Yang tinggal di Irak ngomongnya bahasa apa? Arab. Yang tinggal di Yaman ngomongnya bahasa apa? Arab. Yang tinggal di Yordania ngomongnya bahasa apa? Arab. Yang tinggal di Palestina ngomongnya bahasa apa? Arab. Semuanya satu bahasa, bahasa Arab. Tapi mereka bersatu enggak? Jangankan antara Arab Saudi dan Qatar, iya, yang sekarang lagi perang nih, perang Arab Saudi dan Qatar. Sesama Yaman aja, Yaman Timur, Yaman Selatan, Yaman Utara itu ribut terus, perang terus sampai sekarang. Kenapa kok bisa demikian? Irak itu sampai sekarang masih perang apa enggak? Masih perang. Suriah sampai sekarang masih perang apa enggak? Masih perang. Padahal satu bahasa dan satu agama lagi. Agamanya apa mereka? Islam. Agamanya Islam, bahasanya bahasa Arab, tapi tetap seneng perang. Nah, ini bedanya nih. Ini nilai-nilai yang harus kita junjung tinggi sebagai bangsa Indonesia. Kita bahasanya beda, kultur budayanya beda juga. Kata orang Sunda, suku itu apa? Ya, kaki ini suku nih. Mana sukuna? Tapi kata orang Indonesia, orang Betawi, Melayu, suku itu apa? Ras, suku itu kan beda. Ada orang Sunda nanti ngobrol dengan orang Melayu misalkan, pedes.
lada. Pertanyaannya, mana barang, mana sifat? Iya, pedas dan lada. Barangnya mana? Lada. Rasanya apa? Pedas. Coba kata orang Sunda, dimarahin kamu. Iya, yang namanya pedas itu barangnya, iya, bentuknya itu pedas tuh, rasanya lada, soha. Ini kan dari mana? Asalnya dari Bekasi, ya, Bekasi, Betawi, ya. Jadi kalau Betawi itu lada itu rasanya apa barangnya? Iya, barangnya, ya, yang ini nih, yang kecil-kecil itu, iya. Lada, ya, rasanya apa? Pedas, ya, pedas. Tapi di Sunda pedas, barang itu pedas, rasanya apa? Lada. Lada itu rasa. Iya. Kira-kira kita berantem apa enggak? Enggak berantem. Iya. Enggak berantem gara-gara pedas sama lada, ya. Enggak ada yang berantem gara-gara pedas dan lada. Enggak, ya. Beli. Kata orang Bali, beli itu apa? Kakak, abang. Iya, beli. Kalau kita beli apa? Beli jajan itu. Iya, meser. Kira-kira berantem nggak? Beli? Ya enggak, sama-sama belinya beda mananya tapi nggak berantem. Nah, ini Indonesia. Kelebihan orang Indonesia. Iya. Ya, banyak hal-hal lain, ya, di Indonesia ini, ya, yang berbeda tapi kita bisa bersatu, ya. Dan orang Indonesia itu orang yang paling mudah melupakan sesuatu. Iya, apa aja dilupakan. Iya, kasus korupsi lupa udah. Ya, nggak ada yang nuntut lagi, ya. Iya. Dulu ada, ya, ketika rezim Orde Baru turun, kemudian orang Indonesia semuanya sepakat bahwasanya rezim Orde Baru ini rezim yang korup. Istilah KKN, apa KKN? Ya. Jadi kuliah kerja nyata. Tapi di Indonesia itu KKN apa? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, kalau kata Ustadz Abdul Somad bukan nepotisme, nepotisme. Iya kan, betul. Islamisme kalau kita, kalau orang-orang Sumatera bukan Islamisme, Islamisme. Iya, benar. Ya, kalau yang dari Medan beda kita bahasanya, tapi kita sama. Kenapa? Karena tadi, ya, kita itu saling menghormati. Ya, tadi kembali lagi ke ini, ke masalah apa tadi? KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka harus diadili, harus diseret ke pengadilan, bahkan harus diambil semua hartanya, dikembalikan kepada negara. Pak Harto meninggal, selesai gak urusannya? Selesai, iya. Ada nggak tuntutan kepada keluarganya? Nggak ada. Anaknya tetap kaya, iya. Tommy Soeharto kaya nggak? Kaya banget, ya. Mbak Tutut kaya, kemudian yang lain Bambang juga kaya semuanya. Bahkan ada yang jadi anggota DPR kemarin, yang mantan istrinya Prabowo, Mbak Titik, ya kan masih eksis mereka. Udah dilupakan sama orang Indonesia. Bahkan bikin partai sendiri. Partainya apa? Berkarya. Kan dilupakan, udah dilupakan oleh orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu gampang, ya, gampang lupa apa gampang melupakan? Ini satu, ya, gampang lupa dan gampang melupakan katanya sama, tapi maknanya berbeda. Gampang lupa pikun. Iya, gampang melupakan berarti pemaaf. Orang yang mudah melupakan adalah orang-orang yang pemaaf. Ya. Kemarin sama temennya dizolimi, ya, sekarang punya duit, dikasih duit temennya, dijajani temennya. Nah, itu namanya gampang melupakan. Ya. Kemarin disakiti oleh mantannya pengen balik lagi, diterima. Gampang melupakan. Ada nggak yang kayak gitu? Iya, Indonesia kayak gitu. Dikecewakan oleh Amerika. Ya, tapi tetap aja ketika Amerika datang, welcome, kembali, nggak masalah.
Ya, dikecewakan oleh Uni Soviet, ya, sekarang Rusia, ketika ada nggak masalah. Dikecewakan oleh Cina, datang lagi Cina nggak masalah. Orang Indonesia itu paling bisa melupakan. Makanya orang Indonesia itu cerah-cerah wajahnya. Iya, kenapa? Karena orang Indonesia hatinya itu bersih. Wah, luar biasa. Jadi kalau yang julid itu nggak pantas tinggal di Indonesia. Iya, Indonesia bebas dari julid. Wah, ini luar biasa. Jadi haters itu nggak ada tempatnya di Indonesia. Kenapa? Indonesia itu negara yang free dari haters. Ya. Kalaupun masih ada hater, berarti itu bukan orang Indonesia. Orang mana? Orang Aring. Atau orang-orangan sawah. Ya. Nah, jadi nilai-nilai itulah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Kenapa kok orang Papua mau gabung dengan orang Indonesia yang dari Jawa? Kenapa kok orang Sumatera mau gabung dengan orang Indonesia yang mayoritas dari Jawa? Kenapa kok orang Kalimantan, orang Sulawesi mau gabung? Kenapa? Karena mereka memiliki tadi satu rasa, satu jiwa. Ya, yang gongnya itu disebutkan ketika 28 Oktober 1928. Iya, yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Ini kan luar biasa. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Satu tanah air Indonesia. Satu bahasa, bahasa Indonesia. Padahal bahasa Indonesia itu bahasa minoritas. Bahasa Indonesia itu bahasa orang-orang Melayu. Bahasa mayoritas bahasa apa? Mayoritas bahasa apa? Jawa. Kebanyakan orang Indonesia itu adalah suku Jawa. Di Kalimantan kebanyakan orang Jawa juga ya, banyak ya. Di Sumatera banyak orang Jawa, banyak juga orang Jawa. Kenapa? Karena orang Jawa ini menyebar kemana-mana. Sampai di Irian Jaya di Papua saya ada wali murid. Orang mana Pak? Manokwari. Tapi iso ngomong Jawa. Kenapa? Karena lahirnya di Jawa, gedenya di Jawa, baru merantau ke Irian Jaya. Kenapa kok nggak mau pakai bahasa Jawa? Kenapa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Orang Melayu itu tinggalnya di mana? Hah? Sumatera. Iya. Sumatera Melayu itu mayoritas Melayu dari Sumatera. Kenapa kok bahasa Indonesia yang digunakan? Yang dekat dengan bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa. Bahasanya Majapahit. Majapahit bahasanya apa? Majapahit bahasanya apa? Jawa bahasanya. Iya. Kenapa bukan bahasa Majapahit? Atau bahasa Demak, kerajaan Demak bahasanya apa? Jawa. Iya. Kenapa bukan bahasa Mataram? Kerajaan Mataram bahasanya apa? Jawa. Kenapa kok pakai bahasa Melayu? Nah, inilah hebatnya orang Indonesia. Jadi meskipun Jawa sebagai mayoritas, tapi Jawa tidak kekeh untuk memasukkan bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan. Kenapa? Kalau bahasa Jawa dijadikan bahasa persatuan, maka orang Sunda nggak mau masuk Indonesia. Bikin negara Pasundan. Kenapa? Karena bahasanya bahasa Jawa. Maka diambillah bahasa yang digunakan oleh para pedagang. Jadi bahasa Melayu itu adalah bahasa perdagangan. Jadi siapapun yang jualan, yang dagang biasanya menggunakan bahasa Melayu, dan perdagangan itu biasanya persahabatan. Nah, maka digunakanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Iya. Orang Madura mau nggak kalau bahasa Jawa? Nggak mau dia, mendingan bahasa Madura. Tayo. Iya. Nggak remah benar. Ini orang Madura, bukan sate. Iya, nggak mau. Orang Kalimantan Dayak nggak mau juga. Iya, pakai bahasa Indonesia. Iya. Kenapa? Karena pakai bahasa Jawa. Karena mereka punya bahasa masing-masing. Tapi ketika bahasa Indonesia semuanya ngikut. Nah, inilah hebatnya orang Indonesia. Gampang diajak bersatu.